Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Perkembangan teknologi yang cepat berdampak ke berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk juga di kalangan insan pers dan industri pers. Jangan sampai insan pers terlambat mengantisipasi perubahan tersebut dan tertinggal oleh perubahan zaman. Setiap tanggal 9 Februari, insan pers di Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pers Nasional. Pers yang menjadi salah satu pilar keempat demokrasi berperan besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisi bangsa dalam keadaan kondusif. Tidak hanya membahas isu-isu yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan berbagai isu seksi lainnya, insan pers juga didorong untuk menggabungkan isu-isu kepedulian terhadap lingkungan hidup, terutama pada penanggulangan perubahan iklim dunia. Isu tersebut kini kerap diberitakan oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Selain itu, insan pers kini harus berhadapan dengan berbagai perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Para pewarta dituntut untuk bisa mengikutinya dan memanfaatkannya dengan baik, sehingga perannya sebagai pilar keempat demokrasi bisa terus berjalan. Ya, untuk membahas bagaimana perkembangan pers di Indonesia dari masa ke masa dan tantangannya yang dihadapi saat ini, kita telah tersambung dengan Bapak Dahlan Iskan selaku tokoh pers nasional. Selamat siang Pak Dahlan, apa kabar? Salam sehat. Selamat siang. Wah, sudah ada wartawan senior di sini nih, saya grogi banget nih. Pak Dahlan, mungkin di Hari Pers Nasional ini boleh sedikit diceritakan dulu nih, bagaimana sih akhirnya berkecimpung sebagai wartawan berpuluh-puluh tahun begitu, dan tantangan apa sih yang biasa dihadapi nih sebagai wartawan? Ya, tentu saya pernah jadi wartawan di zaman Orde Baru, kemudian Orde Reformasi, dan sekarang Orde Media Sosial atau Sosmed. Saya tidak sesenior teman-teman yang pernah ikut menjadi wartawan di zaman Orde Lama dan zaman penjajahan, itu tentu beda sekali. Tetapi setidaknya sekarang ini yang terbaru adalah zaman medsos ini. Ini beda sekali. Terutama kalau saya lihat mission dari TAI TV ini kan bagaimana orang bisa hidup damai, bagaimana orang bisa rukun, bagaimana orang bisa makmur, tentram, begitu. Nah, tetapi di zaman medsos ini, media itu semakin tidak melewati pertimbangan-pertimbangan. Artinya apa? Kejadian langsung diupload. Kemudian ada pikiran apa langsung upload, tanpa mempertimbangkan ini baik atau tidak bagi masyarakat, ini menimbulkan pertentangan atau tidak bagi masyarakat. Ini tidak terlalu dipertimbangkan lagi. Nah, dulu ketika pers itu masih dikuasai oleh surat kabar yang cetak itu, tentu masyarakat percaya penuh kepada surat kabar, setidak-tidaknya percaya 90%. Karena apa? Karena produk surat kabar itu melewati proses dipertimbangkan, ditulis, diendapkan, dipikirkan, kemudian ada waktu untuk melakukan konfirmasi. Nah, sehingga praktis produk berita dari koran itu dipercaya oleh masyarakat setidak-tidaknya 90%. Nah, kemudian lahir televisi. Nah, televisi juga relatif dipercaya oleh masyarakat, bahkan lebih dipercaya dibanding koran. Karena televisi ini kan ada visualnya, ada audio visualnya, sehingga oh ini loh kenyataannya seperti ini, sehingga TV tidak bisa merekayasa sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kejadian. Nah, TV lebih dipercaya oleh koran karena itu tadi, ini loh nyatanya begini, ini bukan hanya omongan wartawan. Ini lihat kamera, inilah yang disut oleh kamera, begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh koran, apa yang dilakukan oleh televisi, sekarang hancur. Sekarang hancur oleh yang disebut media sosial, yang detik itu juga harus diupload.
tanpa mempertimbangkan ini benar atau tidak, ini sudah dicek atau belum, ini sudah diedit atau belum, tanpa banyak mempertimbangkan itu. Kenapa saya bilang dengan medsos ini hancur? Karena menurut hasil penelitian Dewan Pers, kepercayaan masyarakat kepada media itu sekarang merosot drastis, tinggal 48%. Kepercayaan kepada medsos juga 40%, kepercayaan kepada media pada umumnya juga 48%. Jadi para wartawan koran, para wartawan TV yang mati-matian membela kebenaran, mati-matian membela fakta, kita sangat mengagungkan apa itu fakta. Sekarang ini hancur. Biarpun televisi kameramennya capek-capek men-syuting kejadian, reporter Mengangkat TV-nya report begitu ya. datang ke tempat itu langsung Anda pun ikut tidak dipercaya. Oke. Nah, kenapa orang tidak percaya kepada medsos? Bukan tidak percaya, hanya 40%. Itu kan rendah sekali. Kenapa kepercayaan kepada medsos begitu rendah? Lantas kepercayaan kepada koran juga ikut turun. Kepercayaan kepada televisi juga ikut turun. Kenapa? Karena masyarakat kita cenderung untuk menyamaratakan. Pokoknya media. Pokoknya media nggak bisa dipercaya. Kepercayaan kita kecil sekali kepada media. Jadi wartawan koran, wartawan televisi, kameramen televisi sekarang ikut menjadi korban medsos, ikut tidak dipercaya. Nah, inilah keadaan zaman sekarang, sehingga sekarang ini kalau mencari wartawan TV atau wartawan koran begitu, apakah masih berbondong-bondong orang melamar? Rasanya tidak lagi. Tetapi kalau yang dicari itu adalah konten kreator, wah rasanya kok itu lebih seksi begitu. Nah, sehingga mungkin padahal konten kreator itu kalau dulu kan juga itu yang disebut wartawan begitu. Betul, kan. Betul. Tapi jadi wartawan konten kreator, tapi pengertian konten kreator di masa medsos ini kan berbeda. Bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, ini dia, bahkan perkembangan teknologi sangat-sangat ini ya berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat kemudian memilah-milih informasi, dan tadi jangan sampai masyarakat kita jatuh begitu dengan hoax, disinformasi, dan disitulah peran dari insan pers sendiri di tantangan di era yang terbaru ini ya. Kalau tadi Pak Dahlan sudah menceritakan bagaimana sih perjuangan ketika menjadi wartawan di Orde Baru, kemudian juga di era reformasi, dan sekarang di era teknologi yang begitu luar biasa, media sosial. Bahkan Pak Dahlan sendiri akhirnya juga menjadi konten kreator ya, membuat sebuah podcast begitu di YouTube. Nah, ini apa sih akhirnya yang juga bisa didorong oleh masyarakat begitu, untuk mereka juga mengetahui sebenarnya banyak loh informasi-informasi yang jangan sampai ini belum juga sesuai dengan fakta tapi sudah ditelan dengan mentah-mentah. Apa yang harus juga diketahui begitu oleh masyarakat nih, Pak Dahlan? Ya, di era seperti ini masyarakat juga nggak bisa didikte, juga nggak bisa saya ngomong, masyarakat harus begini, nggak bisa. Saya nggak bisa melakukan itu karena masyarakat zaman sekarang ini nggak bisa juga didikte-dikte, nggak bisa, disuruh-suruh nggak bisa. Masyarakat sekarang itu sangat independen, sangat mandiri, sehingga wartawan koran seperti saya atau wartawan televisi seperti Anda, ya memang harus ikut berjuang keras untuk meningkatkan kepercayaan ini. Jangan sampai kepercayaan ini terus merosot. Bagaimana bisa meningkat lagi? Boleh kepercayaan kepada medsos merosot, tetapi jangan sampai ikut-ikutan kepercayaan kepada media mainstream termasuk televisi juga merosot. Nah, ini gimana cara kita, menurut Anda gimana cara meningkatkan kepercayaan ini? Jadi intinya bahwa kita yang serius ini, orang media yang serius harus meningkatkan kepercayaan masyarakat itu dengan cara kita masing-masing. Bagi saya tiap hari saya menulis di diswe.id, Anda tahu, dan di harian Diswe, itu saya tetap mempertahankan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, biarpun sekarang ini lagi menjadi korban medsos. Artinya ikut kurang dipercaya tadi. Nah, apalagi Anda dari TAI TV ini kan punya misi yang sangat mulia, misi menjaga ketentraman, menjaga kerukunan, menjaga keseimbangan. Tiba-tiba harus dilanda oleh informasi dari medsos yang begini kacaunya sampai orang nggak percaya. Ini kan kita sangat prihatin dalam pengertian
Aduh, orang media seperti TAI TV gimana ya merasakan perkembangan medsos yang seperti ini yang sangat jauh dari keinginan orang seperti kita-kita ini untuk membawa ketentraman dan kedamaian di masyarakat. Oke, itu yang menarik nanti tantangannya bagaimana menjawab peran kita sebagai insan pers begitu ya di tengah-tengah disrupsi teknologi, kemudian perkembangan media sosial yang begitu cepat. Nah, kita akan membahasnya lagi nih Pak Dahlan, tapi harus jeda sejenak Pak Dahlan, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.